Nah, di sini kok bisa ya? Yaitu dari kader-kader PDIP dan bahkan juga dari Puan Maharani juga kompak tidak menghadiri acara penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU. Nah, di sini bahkan juga dari Pak Mahfud MD yaitu tak hadiri penetapan Prabowo dan juga Gibran dan mengaku menyesal. Yaitu karena apa? Karena baru tahu 30 menit sebelum acara. Nah, undangan tersebut memang terkesan mendadak di sini. Secara tiba-tiba, yaitu 30 menit sebelum acara. Ini sama saja pada waktu lalu dengan Ganjar Pranowo. Di sini Ganjar Pranowo bahkan juga mengaku tidak menerima undangan penetapan presiden dan wapres di kantor KPU. Nah, kalau saya lihat yaitu beritanya atau membaca beritanya pada waktu lalu, di situ juga secara tiba-tiba dan di situ pada tanggal 24 April pukul 8 lebih undangan tersebut, undangan dari KPU via WhatsApp. Nah, di situ juga sangat lucu sekali, di mana posisi Ganjar juga berada di Yogyakarta. Akhirnya pun juga tidak menghadiri acara tersebut. Nah, apakah ini juga termasuk settingan? Yaitu semua loh, setidaknya di sini ya ada perwakilan lah dari PDIP, entah itu Ganjar, entah itu Pak Mahfud, entah itu dari Puan Maharani, entah dari perwakilan yang lain dari PDIP. Tetapi di sini terlihat tidak menghadiri entah itu Pak Ganjar Pranowo, entah itu Pak Mahfud MD, entah itu dari Puan Maharani. Nah, apakah ini juga termasuk sinyal? Itu sinyal menjadi oposisi, sinyal berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, kita tidak tahu lagi. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira beritanya seperti apa ya di sini? Nah, di sini Pak Mahfud MD tak hadiri penetapan Prabowo Gibran. Saya menyesal baru tahu 30 menit sebelum acara. Di sini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap alasan dirinya tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU pada 24 April. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam tersebut mengaku baru mengetahui ada undangan untuk menghadiri acara itu 30 menit sebelumnya. Nah, di sini artinya juga hampir sama apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo, yaitu undangannya itu sangat mepet sekali dengan undangan yang diterima Ganjar Pranowo sangat mepet. Artinya di situ Ganjar Pranowo juga akhirnya absen, yaitu ke acara rapat pleno KPU penetapan presiden dan wakil presiden. Nah, di sini Mahfud pun mengaku menyesal tidak dapat menghadiri acara penetapan tersebut. Banyak yang bertanya, kok Pak Mahfud tidak hadir? Saya menyesal tidak bisa hadir karena saya juga baru mengetahui setengah jam sebelum acara lewat telepon, kata Mahfud di Jakarta pada Rabu seperti dilaporkan tim liputan Kompas TV. Nah, berarti kan di sini memang tidak ada undangan ya, bahkan undangannya juga melalui telepon. Di sini sangat lucu sekali. Ada apa semua ini ya? Ada apa? Karena sudah mepet, ia pun mengaku tidak bisa mengejar waktu untuk menghadiri acara tersebut. Waktunya tidak mengejar, jadi tidak tahu ada undangan, ujarnya. Kendati tak dapat hadir, Mahfud tetap menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Selamat bertugas, ucapnya. Di sisi lain, Mahfud menyebut setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan pihaknya, dirinya telah mulai aktif membuka komunikasi dengan banyak pihak. Nah, di sini bahkan juga yaitu tidak hanya Ganjar dan Pak Mahfud saja. Di sini Puan Maharani juga tak hadiri penetapan Prabowo Gibran. Wah, apakah ini termasuk kode keras atau sinyal-sinyal untuk tidak masuk di dalam koalisi? Ya, kalau kita ketahui di situ ya, mulai dari Nasdem, ya kayaknya sih 90% itu akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. PKB juga dari sinyal yang diberikan itu ketika Pak Prabowo Subianto bersilaturahmi yaitu ke markas PKB, di situ ya kayaknya juga ada sinyal-sinyal. Bahkan juga Anies Baswedan bahkan juga memberi sinyal tegas siap berkomunikasi dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini memang dari PDIP yang menurut saya ini ya tetap kekeh dan ingin menjadi
oposisi atau berada di luar pemerintahan. Bahkan juga ya kode-kode sinyal pertemuan di situ ya kayaknya juga mengambang ya. Nah, dari sini bahkan dari kompas.com, Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hadir dalam penetapan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024 pada Rabu 24 April oleh KPU. Sejak pagi hingga acara dimulai pada pukul 10.50 keduanya tak tampak. Sebelumnya Ganjar mengaku tak menerima undangan KPU RI. Saya di Yogyakarta, sampai sekarang belum dapat undangan dari KPU, kata Ganjar lewat pesan singkat kepada kompas.com Selasa pada 23 April 2024 malam. Nah, dari sini kan berarti petinggi-petinggi PDIP juga tidak hadiri acara penetapan di KPU, penetapan presiden dan wapres di situ. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Agen PIN, mereka takut disebut 16%-nya kali ya. Jadi bilang nggak diundang. Tri Astopo, coba tanya Hasto, betulkah tidak dapat undangan? Di sini dari SR, kalah telak tapi ngeyel. Bangga dan salut untuk Anies dan Muhaimin berjiwa besar. Di sini gentleman Pak Anies dan Pak Imin. Karakter pasukan Mamak Banteng tercermin di kondisi ini. Malu-maluin bilang bela wong cilik. Di sini dari El France, wajarlah masih proses healing. Ada waktunya kok, mereka akan datang saat pelantikan nanti. Mungkin gak ada ongkos. Bukan yang penting ngapain juga datang. Bikin malu aja. Ya menurut saya besok pasti akan datang lah. Pada saat acara pelantikan misalnya pasti akan datang. Di sini juga ya jaraknya kemungkinan jauh dan juga mepet, undangannya sangat mepet. Jadi ya wajar lah kalau tidak datang. Dan Pak Mahfud juga mengaku undangannya juga sangat mepet, 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi sudah tidak bisa mengejar ya ketertinggalan, yaitu untuk menghadiri acara tersebut. Dan bahkan juga di sini Pak Mahfud mengaku menyesal, yaitu baru tahu 30 menit sebelum acara. Jadi memang tidak bisa untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, dari sini bahkan juga dari Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, itu juga mengaku tidak mendapat undangan dari KPU untuk menghadiri acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang tidak? Aku malah orang itu undangan, saya malah tidak dapat undangan, katanya. KPU hari ini menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Prabowo Gibran berhasil meraih suara terbanyak 96 juta atau 58% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi. Ya memang saatnya ini ya karena kegigihan Pak Prabowo ya mengikuti konsultasi Pilpres 2009, 2014, 2019 hingga 2024 dan akhirnya juga saat ini ya kemungkinan masyarakat juga ya pengen saja memilih Pak Prabowo Subianto. Ya tetapi besok saya berharap semoga saja di kepemimpinan Prabowo dan juga Gibran di sini supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ya terutama apa? Terutama makan siang gratis yang ditunggu-tunggu.